balik lagi di Ceramah Cerita Usaha Mahasiswa. Oke, kali ini ceramahnya tuh ada yang berbeda nih. Tahu nggak sih Kak, apa yang berbeda nih? Apa itu teh yang beda teh? Sebelumnya ceramah itu hanya secara audio, dan kali ini kita menampilkan visual kita yang cantik dan juga ganteng-ganteng ini. Karena udah menunjukkan visual yang cantik dan ganteng-ganteng ini, nggak afdol dong kalau belum perkenalan. Halo semuanya, nama aku Mute. Dan saya Ando, dan di sini samping saya udah ada Kak Raffi Nazari, yaitu mahasiswa peternakan, ketua umum dari HIPMI dan pengusaha muda. Oke. Mantap banget sih. Sebelumnya selamat sore Kak Raffi. Kita dari Ekotif BEM nih Kak, mau bincang-bincang santai aja sih gitu. Sebelumnya kakak yang tadi udah dibilang sama Ando, kakak seorang pengusaha muda. Boleh spill nih Kak, kakak usaha apa sih Kak? Oke, jadi aku ada usaha nih. Usaha aku itu vendor, nama Instagramnya sevendor.id. Mungkin nanti teman-teman bisa cek kalau misalkan mau lihat-lihat apa sih vendor aku tuh apa gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa tuh cek di Instagram kita, yaitu di @sevendor.id. Itu tuh bergerak di bidang percetakan dan juga konveksi kayak gitu. Kayak nanti di situ tuh ada kayak pengadaan barang, terus PDH, jaket angkatan, terus juga kita bisa lanyard dan percetakan lainnya, dan juga konveksi kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke. Sevendor.id itu kalau boleh tahu kapan sih Kak terbentuknya Kak? Oke. Kurang lebih tuh udah mau jalan 2 tahun sampai tahun ini. Barusan berarti ya? 2 tahun berarti sejak mahasiswa apa? Iya, sejak mahasiswa, sejak pandemi malah. Jadi waktu itu kan kayak pandemi tuh, terus kayak di rumah doang. Aku mikir kan kayak aduh di rumah doang nih, terus juga kan apa ya, uang jajan juga nggak penuh nih dikasihnya kan, terus juga malu juga kan kalau minta uang terus-terusan kan, apalagi aku cowok kan. Dan ya udahlah di situ aku mikir usaha apa ya, terus aku mikir kayak aku anak organisasi, terus juga aku kenal beberapa orang produksi gitu kan, produksi untuk jahit, terus untuk percetakan juga. Terus aku mikir kayak orang-orang produksi gitu tuh konveksi maupun percetakan tuh udah pada lanjut semua usianya, dan aku lihat tuh marginnya oke banget di sana. Dan situlah aku manfaatin, ya udah nih coba gimana caranya aku jadi marketingnya, dalam artian tuh aku pengen aku bawa nih ke ranah sosial media gitu kan. Dan juga kan aku lagi mahasiswa, terus juga lagi ikut beberapa organisasi juga, jadi aku bisa tawarin deh teman-temanku kayak gitu sih awalnya. Berarti pandemi ini membawa kesuksesan berkah Iya, ya buat bener kakak banget, gitu. Kalau boleh tahu kakak tuh mendirikan Sevendor itu sendiri atau sama teman-teman? Oke, jadi ini cerita unik sih sebenarnya sih. boleh, Awalnya boleh. aku sendiri nih. Awalnya aku sendiri kan. Terus aku tawarin lah tuh teman aku di salah satu kampus, jurusannya kebetulan digital marketing. Nah, gitu teman aku tuh wakil ketua himpunannya. Nah, situ ada ketua himpunannya kan. Nah, pas kita kerjasama dan alhamdulillah hasil dari aku tuh bagus dan puas menurut mereka. Dan akhirnya ini nih pas aku ngobrol, kok nih orang ketuanya itu ya, ketua himpunan ini, kok nih orang bagus gitu loh cara ngobrolnya, terus juga cara apa ya, ngajak interaksi sama orang tuh bagus lah intinya. Ya udah tuh aku ajak kerjasama lah, dengan catatan dia tuh bagian ini digital marketingnya atau sosial medianya. Awalnya 2 orang, cuma kan yang teman SMP gue ini nih, yang wakil ini akhirnya tuh kita dia tuh kayak ya udah deh aku nggak apa-apa karena ada kegiatan lain. Akhirnya aku jalan sama ketuanya ini, namanya Fahmi kayak gitu. Kita tuh benar-benar baru kenal di situ doang, proyekan pertama gitu. Oke, dalam membangun usaha kan pasti ada struggle-nya nih Kak. Pasti. Boleh ceritain nggak sih Kak struggle-nya apa gitu? Dan cara biar kakak ngelewatin struggle-nya itu. Oke, struggle-nya sih ya yang namanya usaha ya, kita tuh kan harus ini kan menjaga perkenalan lain kan, terus juga harus tanggung jawab juga, terus juga pokoknya intinya jujur sih sama customer. Sepahit apapun itu kita harus jujur sih, kayak pahit-pahitnya misalkan ada produksi yang salah, telat produksi, itu kita harus jujur. Ya kalau misalkan diomelin sama customer mah itu udah resiko kita kan. Dan tapi gimana caranya kita tahu nih kita salah, tapi gimana caranya kita nge-treat customer kita biar nggak marah-marah kita, itu penting banget gitu. Jadi mungkin kalau apa ya, permasalahan mungkin ya yang pernah aku alamin selama aku menjalani vendor ini, yang pertama yaitu kita pernah kok rugi juga karena salah beli warna bahan, itu pernah. Terus juga yang kedua kita pernah rugi juga karena salah perhitungan. Terus juga yang ketiga juga kita sulit membagi waktu sih antara kuliah dan usaha. Jujur aja nih kuliah aku agak sedikit terganggu sih. Jadi makanya kayak ada beberapa mata kuliah yang
ya gitulah, pas-pasan banget. Aku cuma sebatas ngikutin, malah kadang tugas juga nggak ngumpulin kayak gitu. Nah itu emang resiko juga yang aku harus jalanin kayak gitu sih ya. Pembagian waktu itu tuh penting banget. Terus juga apa ya namanya ya, ngadepin orang produksi itu nggak segampang yang kalian pikir. Jadi kayak wah ini mah enak nih usaha vendor, jadi nerima uang terus nyari ke produksi, itu enggak. Kita tuh harus benar-benar kontrol. Kayak misalkan aku pernah kok sampai jam 2 malam baru pulang ke rumah gara-gara ngontrol produksi. Waktu itu tuh kayak dikejar deadline banget. Itu tuh wah benar-benar capek, aku jalanin sama partner aku gitu. Tapi ya dinikmatin lah. Kalau misalkan ya kita mau usaha, kita harus berani capek juga, itu sih intinya. Ada nggak sih Kak kayak yang langganan, maksudnya yang sering langganan di Kakak tuh siapa gitu? Oke, ada sih, ada beberapa univ di Jakarta tuh ada. Yang tahun kedua ada, terus SMA juga kita megang juga ada. Ya itu tadi, kita sistemnya kayak recall gitu. Kalau misalkan udah nih, kita catat nih di bulan apa nih dia mesen, terus di periode selanjutnya kita coba recall lagi, kita tanya keluhan tahun kemarin tuh apa, kita perbaiki segala macam kayak gitu sih. Berarti lebih ke daerah Jabodetabek ya Kak? Pasar kita paling besar sekarang Jabodetabek, cuma sekarang kita tuh udah masuk ke wilayah Undip. Udah ada beberapa fakultas yang udah join ke kita kayak gitu. Mas Raffi sendiri dari mana tuh? Aku Jakarta aslinya. Oh Jakarta. Terus di gudangnya berarti di Jakarta. Tapi kita tuh ini punya daya tarik tersendiri, vendor aku tuh. Jadi kita kayak gratis ongkir. Karena kan nggak mungkin dong kalau kita mau nyari pasar di Semarang tapi ada ongkirnya, jelas milih yang Semarang kan. Kita udah gratis ongkir. Terus juga kita kalau misalkan pesanan 100 pieces, kita juga ada free sticker juga. Terus packaging kita tuh yang ziplock itu. Nah ya itu habis itu kita juga ada garansi. Jadi ketika nanti barang udah nyampe, terus teman-teman cross check, itu tuh kita kasih waktu 7 hari. Kalau misalnya ada cacatnya gitu, ntar kita bisa di return. Nah itu tuh biaya returnnya itu tanpa dipungut biaya. Jadi itu benar-benar karena kesalahan produksi dari kita yang tanggung jawab semuanya kayak gitu. Kalau boleh tahu range harganya kira-kira berapa sih Kak? Atau beda-beda? Oke, kalau range harga itu sebenarnya beda-beda nih. Kayak kalian mau bikin apa dulu. Nah, yang unik di vendor ini, kita tuh nggak ada press listnya teman-teman. Jadi tuh kita kayak diskusi bareng-bareng. Kita tuh adain meet gitu. Kenapa sih fungsinya kayak ada meeting gitu? Soalnya kalau misalkan press list, misalkan nih Ando nih, siapa namanya? Bener. Ando kan? Iya, misalnya nih Ando nih mau bikin PDH misalkan, mas bikin PDH ya minta presisnya dong, ya udah aku kasih presis. Cuma kan kalau udah kasih presis udah nggak ada interaksi lagi nggak sih, kayak ya udah itu doang kan. Kalau misalnya harga cocok lanjut, kalau misalnya nggak cocok udah kan. Nah tapi itu kita nggak gitu, kita kayak nanya desainnya kayak gimana, bahannya apa, bisa nggak kita adain meet online atau offline kayak gitu. Ntar kalau bisa ya udah kita adain meet. Nah di situ tuh tujuan meet itu kita biar ada interaksi lebih gitu. Ntar di situ kita bisa follow-followan, bisa interaksi kayak kuliah di mana, nanya-nanya kesibukannya apa. Dan aku tuh pengen kayak apa ya, usaha IKU ini tuh nggak cuma sebatas nyari profitnya doang, tapi aku pengen ngejaga relasinya kayak gitu sih. Nah pertama kali bisa masuk ke Undip itu gimana? Vendor ID-nya itu? Oke, itu pertama kali aku megang apa ya waktu itu ya? Oh ini sih megang peduli sosial Undip. Oh Pedsos. Pedsos, karena aku masuk sana, aku dipercaya sama ketuanya, aku megang gitu kan. Habis itu selanjutnya aku megang ini juga Polines. Itu aku pengen juga karena ada kenalan juga. Terus juga BEM Undip, aku alhamdulillah lagi kerja sama sekarang BEM Undip. Kalau misalnya teman-teman tahu kaos Olimpico, Olimpico apa? Kaos ODM tahun ini baru megang. Terus juga BEM Visip juga aku pegang. Terus Adbis juga, terus panitia ODM juga kayak gitu sih. Itu baru semua nih, baru pegang tahun ini karena mungkin mulai kedenger nih, dan juga mungkin ngeliat hasil yang oke juga, dan alhamdulillah kayak mulai ada perkembangan lah di Undip sendiri kayak gitu. Aku seneng sih sebenarnya bisa masuk di kampus sendiri kayak gitu. Malah pasar pertamanya awal aku tuh nggak di Undip tapi di Jabodetabek, benar-benar aku kayak nyari gitu sih. Kalau di fakultas kita sendiri di FPP udah pernah waktu itu jaket KKN sih. Oke, berarti udah ada 2 tahun. Terus ada rencana nextnya apa Mas? Apa ya? Mungkin aku cerita kesibukan aku dulu kali ya. Boleh. Jadi kesibukan aku kan kuliah. Terus aku juga ada organisasi nih. Organisasiku tuh HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, perguruan tinggi Undip gitu. Nah itu di situ tuh alhamdulillah juga aku tuh dapat circle di mana orang-orang tuh kayak punya mindset untuk berusaha gitu loh. Dan menurut aku ya, untuk menjadi seorang pengusaha itu tuh kita tuh harus masuk ke dalam circle yang pemikiran juga menjadi orang usaha juga. Ibarat kata tuh biar kita kebawa gitu. Iya bener banget kan kalian percaya nggak sih kalau lingkungan tuh mempengaruhi gitu kan. Nah itu bener banget sih ya, itu menurut aku itu penting banget kayak gitu. Nah terus juga aku lagi sibuk kuliah juga ya, itu tadi kuliah aku emang semester ini lagi agak keteteran soalnya emang lagi padat-padatnya gitu kan. Cuma ya mau gimana pun itu kan udah perusahaan aku ya, jadi aku harus tanggung jawab dong gitu kan. Gitu sih. Udah pilihan bener banget. Jadi kan berarti udah usaha nih, terus organisasi juga
yang basisnya pengusaha gitu. Emang cita-cita Mas Raffi pengusaha gitu? Iya, cita-cita aku pengusaha sih. Dari orang tua supportnya gimana? Ya ngedukung aja sih, orang tua tuh sebenarnya kayak ya udah mau apa dijalanin aja segala macem kayak gitu. Penting kakaknya seneng. Nah seneng, iya benar. Ya selama itu baik, halal gitu kan ya, orang tua support lo dari belakang ngedoain. Kan yang penting doa kan dari orang tua. Betul. Tanpa doa usaha kakak nggak bakal segede ini. Meskipun punya modal tapi kalau misalkan kita yang nggak bisa manfaatin juga buat apa? Dan menurut aku ya ini sih, kalau misalkan kita mau berusaha kayak kalau misalkan kita mau berusaha gitu ya, itu modal utama tuh bukan modal sebenarnya, tapi itu aksi sih. Kayak kita nih udah ngerencanain banyak banget, kita pengen bikin plan A, B, C, D segala macam. Tapi kalau misalkan kita nggak eksekusi itu percuma banget. Kita punya modal gede nih, cuma kita nggak bisa eksekusinya buat apa? Gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya modal tapi kita bisa eksekusi, kita bisa cari investor. Kita bisa bikin proposal, kita misalnya bisa bikin ikut apa nih yang di BEM tuh PMW kan, terus nanti kan dapat pendanaan, kita bisa eksekusi kayak gitu sih sebenarnya. Yang kalau menurut aku sih modal utama sih di usaha tuh bukan uang, tapi itu apa ya, keberanian kita segala macam kayak gitu sih. Kakak tuh terjun ke dunia usaha gini tuh baru dari Sevender atau sebelumnya kakak pernah coba-coba? Udah ada pengalaman sebelumnya gitu kak? Oh oke. Vendor sih. Dulunya pernah sih kayak misalkan, tapi nggak yang terstruktur gitu sih, kayak misalkan bantu jualin barang temen segala macam gitu doang. Cuma tuh yang usaha-usaha sekali doang gitu loh, kayak bantu jualan gitu doang. Cuma kalau misalnya yang sampai struktur yang sampai terstruktur gitu baru sekarang sih vendor ini. Di dunia usaha ini ada role model gak sih? Role model ya, kalau role model sendiri untuk di mana nih, di lingkup Indonesia atau di dunia? Terserah Kak Raffi aja. Indonesia dulu deh. Ya boleh coba ya. Indonesia dulu. Kalau untuk pengusaha ya, itu aku suka sama ini sih, sama siapa ya role model aku ya kalau misalnya di Indonesia? Oh ini, aku suka sama Bob Sadino. Iya betul. Itu kalau betul kenapa sih kak? Apa ya? Dia tuh ini nanamin mindset. Ya udah kalau misalnya kita mau usaha kita harus aksi gitu. Gitu kayak dia tuh kayak dia tuh pernah ngeluarin kata-kata keren gitu. Apa sih, kalian pernah dengar nggak sih yang biasanya tuh kalau misalkan justru tuh orang-orang bodoh ngambil langkahnya itu justru yang simple-simple, dan orang pinter tuh justru ngambil kebanyakan mikir. Pernah dengar kan? Iya, kayak orang bodoh tuh langkahnya simple, kayak malas mikir kan, kayak yaudahlah ambil cara pintas gitu. Iya, tapi kan kalau orang pinter kan kayak planning kita gini ya, tapi emang perlu juga planning, cuma kan apa ya, sebenarnya kalau sebenarnya kan kalau misalnya kata-kata gitu kan tergantung kita nafsirinnya kayak gimana kan. Cuma kalau misalnya kita mikir, oh iya juga sih kalau misalnya kita terlalu banyak mikir, planning segala macem, apa ya, belum tentu juga nih direalisasiin gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Kalau di luar ada gak? Di luar aku suka sama ini. Kalau yang dulu ya, aku suka sama Alibaba sih, Jack Ma. Kalau yang di luar ya, gitu kenapa sih. Yang bisa apa sih? Dari soalnya apa ya? Aku lihat ya baik lagi sih. Dia kan emang kalau misalkan sesuai dari cerita dia ya, emang dia kan backgroundnya benar-benar mulai dari nol banget kan. Terus juga dia tuh apa sih pernah juga bilang kita tuh harus dibiasain sama yang namanya penolakan. Jadi kalau misalnya kita kayak ditolak, kan dia sempat ngelamar kerja banyak kan. Kalau misalkan semakin sering ditolak ngelamar kerja segala macam kan, mentalnya tuh kebentuk kan. Dan untuk menjadi seorang pengusaha itu kan mentalnya kan harus kuat banget kan. Jadi jangan dikit-dikit sekali kena mental gitu kan langsung lemah gitu. Ya itu mah nggak usah jadi pengusaha kalau kayak gitu. Oke Kak Raffi, ada gak buku rekomendasi gitu tentang bisnis buat teman-teman ceramah? Oke, kalau aku sih waktu itu pernah sih satu buku yang menurut aku itu aku suka bacanya, itu buku Rich Dad Poor Dad. Yaitu dimana buku itu tuh membahas tentang finansial gitu, tentang keuangan, gimana cara kita mengelola keuangan gitu, dan juga gimana cara didik orang tua kepada anaknya tentang keuangan gitu. Nah itu menurut aku bagus banget sih isinya kayak gitu. Oke, mungkin terakhir nih kak. Oke, boleh banget. Kiat-kiat atau pesan-pesan buat teman-teman ceramah semua untuk menjadi pengusaha atau apa nih, pokoknya pesan dan kesan kakak. Oke, ini teman-teman sebenarnya aku masih pemula juga, cuma ya aku di sini sharing aja apa yang udah aku alamin gitu ya. Di sini sih aku pengen nyampein aja ke teman-teman semua, kalau misalnya ketika teman-teman pengen usaha gitu,
yang pertama teman-teman harus miliki itu berani sih, jiwa berani gitu, berani, dan juga mental teman-teman harus dilatih juga. Terus selanjutnya juga teman-teman harus bisa membaca peluang gitu. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah peluang, ya itu menurut aku langsung harus diambil sih. Peluang tersebut harus diambil semaksimal mungkin, karena menurut aku tuh orang sukses tuh harus punya momentum gitu sih. Kayak banyak nggak sih kalian nemuin kayak orang udah usaha apa aja tapi belum berhasil, karena tuh menurut aku momentumnya belum dapet. Tapi ada juga orang yang kayak sekali jalan tapi langsung berhasil, itu karena momentumnya tuh pas banget. Jadi ya itu sih, kayak semakin sering teman-teman berusaha, maka semakin cepat juga teman-teman nemuin momentum itu. Kayak gitu juga teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, maka teman-teman tuh harus jujur, harus bertanggung jawab, harus disiplin juga. Terus juga harus mau terjun langsung dari bawah, harus berani malu, berani mulai dari nol. Jangan sampai tuh teman-teman kayak aku malu lah pengen usaha tapi kayak nawar-nawarin segala macam tuh aku malu banget, aku pengen langsung enak, itu nggak bisa lah kayak gitu. Ya intinya segala sesuatu yang enak itu harus dimulai dari yang gak enak kayak gitu. Terus juga segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil kayak gitu sih menurut aku. Oke. Ini penutupan paling keren sih. Wah, enggak. Aku juga masih belajar sih. Ya Mas, kalau teman-teman dari Serama nih mau kerjasama dengan Seven Door itu kemana Mas? Oh iya, kalau misalkan teman-teman ingin kerjasama sama vendor aku, vendor Teddy, itu bisa banget teman-teman cek dulu Instagramnya, teman-teman kepoin dulu itu vendor itu apa. Terus juga di situ ada nomor WhatsApp adminnya, nanti teman-teman bisa chat di sana aja untuk nanya-nanya harga dan untuk nanya-nanya mekanisme kerjasamanya itu kayak gimana, kayak gitu sih. Oke, kalau kita mau nanya langsung, IG kakak boleh nih spill. Oh, IG ya, IG aku. Oh, nanti di sini ya, di sini. Oh ya, boleh ya. Okay. IG aku lumayan sini kayak nambah followers nih. Lumayan kan? Iya, lumayan. Instagram aku tuh Muhammad Rafi NZHR. Muhammad Rafi NZHR gitu. Tuh, teman-teman Serama nanti follow ya sama sevendoor.id. Iya, benar. Oke, mungkin segitu aja karena terbatasnya waktu ya, teman-teman. Podcast kali ini ceramah cerita usaha mahasiswa dari Kak Raffi Nasyari. See you. See you.